Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Web Framework B yang beranggotakan saya sendiri Dini Fadila Sari, kemudian teman saya Tadita Dalilah Diva, Rima Dwi Puspitasari, dan Intan Eka Safitri. Kami di sini mengembangkan sebuah aplikasi buku yang berjudul Bookify, Book Information for You, dengan menggunakan framework Laravel, Backend, dan React sebagai frontend. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini latar belakang dari proyek kami yaitu perkembangan teknologi informasi pada era digital saat ini telah membawa perubahan besar dalam dunia literasi. Aktivitas membaca dan mengelola buku ini tidak hanya dilakukan melalui bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk digital yang lebih mudah diakses dan disimpan secara online. Namun, masih banyak pengguna yang mengalami kesulitan dalam mengelola data buku digital secara efisien, seperti penataan data yang tidak teratur, kesulitan pencarian, serta kurangnya keamanan data. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dikembangkanlah Bookify atau Book Information for You, merupakan sebuah sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan buku digital secara terstruktur, cepat, dan aman dengan memanfaatkan framework Laravel pada sisi back-end dan React.js pada sisi front-end. Adapun deskripsi sistemnya, jadi Bookify atau Book Information for You adalah aplikasi manajemen data buku berbasis web yang dikembangkan menggunakan Laravel sebagai back-end dan React.js sebagai front-end. Nah, aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola koleksi buku digital dengan lebih mudah, cepat, dan aman melalui fitur utama yaitu create, read, update, dan juga delete. Nah, Bookify mengimplementasikan sistem autentikasi pengguna untuk menjaga keamanan data dan membatasi akses hanya bagi pengguna yang terdaftar saja. Komunikasi antar back-end dan front-end dilakukan melalui REST API, sehingga keduanya dapat bekerja secara terintegrasi dalam arsitektur client-server. Sistem ini juga dapat mengelola hingga 100 data buku dan menampilkan informasi secara efisien. Bookify dikembangkan sebagai penerapan nyata dari konsep full stack web application di mana mahasiswa dapat memahami proses pengembangan mulai dari pembuatan database, routing API, hingga integrasi antarmuka. Jadi secara keseluruhan Bookify hadir sebagai solusi digital yang efisien dan modern untuk kebutuhan pengelolaan buku baik di lingkungan individu, akademik maupun lembaga pendidikan. Baik, selanjutnya rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana merancang sistem buku digital berbasis web dengan Laravel dan React.js. Lalu bagaimana melakukan create, read, update, delete melalui komunikasi API. Lalu bagaimana menerapkan fitur autentikasi pengguna untuk keamanan sistem. Lalu bagaimana mengelola dan menampilkan 100 data buku secara efisien. Dan yang terakhir, bagaimana melakukan plugin, bagaimana penggunaan plugin dapat meningkatkan tampilan dan fungsionalitas sistem. Lalu, untuk tujuan dari pengembangan web ini yaitu yang pertama membangun sistem web untuk pengelolaan buku digital yang efisien dan aman. Yang kedua, mengimplementasikan Laravel sebagai backend untuk database dan API. Yang ketiga, menggunakan React.js untuk tampilan dinamis dan real-time. Yang keempat, mengintegrasikan front-end back-end melalui RESTful API. Yang kelima, menyediakan fitur create, read, update, delete secara lengkap. Terakhir, melatih kemampuan tim dalam pengembangan aplikasi full stack yang modern. Lalu selanjutnya terdapat manfaat dari aplikasi Bookify ini. Yang pertama yaitu bagi pengguna, di mana bagi pengguna ini mempermudah pencarian dan pengelolaan data buku digital, akses cepat dan fleksibel melalui web, dan menjamin keamanan data melalui autentikasi. Lalu manfaat bagi pengembang yaitu sarana pembelajaran penerapan Laravel dan React.js, lalu melatih kemampuan pembuatan API, database, dan UI interaktif, dan pengalaman kolaborasi tim dalam proyek full stack. Lalu bagi institusi pendidikan, yaitu referensi implementasi sistem informasi modern, misalnya proyek tugas besar, skripsi, atau penelitian mahasiswa. Lalu untuk pengembangan selanjutnya dapat dikembangkan menjadi sistem e-library seperti peminjaman, pengembalian,
atau rekomendasi. Bisa diintegrasikan dengan cloud storage atau machine learning untuk rekomendasi otomatis. Lalu, eh, pengertian dari Laravel itu sendiri, Laravel itu merupakan framework open source berbasis PHP yang menggunakan arsitektur model view controller untuk memisahkan logika bisnis dari tampilan sehingga memudahkan pengelolaan dan pemeliharaan sistem. Framework ini juga memiliki fitur unggulan seperti Eloquent ORM untuk pengelolaan basis data, Blade Template Engine untuk tampilan dinamis, Artisan CLI untuk otomasi perintah, Laravel efisien untuk proyek sistem informasi karena mendukung modularitas, routing, dan integrasi dengan pustaka lain seperti Bootstrap dan React. Lalu, studi Informatek 2025 juga menyebutkan bahwa Laravel unggul dalam pengembangan RESTful API berkat kestabilan dan dukungan autentikasi melalui Sanctum serta Passport. Kemudian terdapat React.js, di mana React.js merupakan library JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna atau UI yang interaktif dan dinamis. Dalam proyek Bookify, React.js berperan sebagai front-end yang menampilkan data dari Laravel melalui REST API. Kelebihan React.js adalah komponen UI dapat digunakan kembali atau reusable component. Pembaruan data dilakukan secara cepat melalui virtual DOM, mudah diintegrasikan dengan backend seperti Laravel. React.js membantu sistem menjadi lebih interaktif dan efisien dalam menampilkan data buku digital secara real-time. Kemudian terdapat REST API, di mana REST API atau Representation State Transfer Application Programming Interface adalah arsitektur yang memungkinkan komunikasi antara front-end dan back-end melalui protokol HTTP. REST API menggunakan format JSON untuk pertukaran data dan menerapkan prinsip resource base atau berbasis data, statelessness atau setiap request berdiri sendiri, uniform interface atau konsisten akses data. Laravel bertindak sebagai penyedia endpoint API, sedangkan React.js mengkonsumsi data tersebut untuk menampilkan informasi secara dinamis. Dengan REST API, sistem menjadi lebih modular, mudah diuji, dan dapat dikembangkan secara independen. Selanjutnya di sini terdapat autentikasi. Autentikasi adalah proses verifikasi identitas pengguna agar pihak yang berwenang dapat mengakses sistem. Metode yang digunakan yaitu token-based authentication, misalnya JWT, di mana pengguna login dan menerima token dari backend. Token yang dikirimkan kembali setiap kali mengakses API. Nah, menurut Cloudflare, token-based authentication meningkatkan skalabilitas karena sistem bersifat stateless. Dalam integrasi Laravel dan React, Laravel menggunakan paket Sanctum atau Passport untuk menghasilkan token, sedangkan React menyimpannya di local storage atau cookie. Autentikasi ini menjaga keamanan data dan akses pengguna dalam aplikasi web. Nah, pada proyek kami ini, untuk autentikasinya yaitu autentikasi login dan juga terdapat autentikasi registrasi. Baik, selanjutnya masuk ke file migration, di mana migration itu sendiri merupakan fitur Laravel untuk membuat, mengubah, dan menghapus tabel database melalui kode PHP. Yang dimana uh, dalam file migration ini memungkinkan pembuatan struktur tabel data otomatis melalui perintah artisan pada Laravel, sehingga untuk pengembang itu sendiri tidak perlu melakukan atau tidak perlu membuat tabel secara manual di database. Selanjutnya yaitu file routes API, yang dimana file routes API.php berfungsi untuk mendefinisikan rute API pada framework Laravel, sehingga setiap rute menentukan URL, endpoint,
HTTP method seperti get, post, put, dan delete, dan aksi controller yang dijalankan saat endpoint diakses, yang dimana semua rute di file ini otomatis memiliki prefix atau API, sehingga setiap endpoint API akan diawali dengan /API, misalnya /API/login atau /API/books. Roots API yang kami gunakan yaitu Roots API untuk register, kemudian login, API logout, API buku, di mana di Roots API buku ini ada di publik atau tanpa login dengan hanya melihat daftar buku dan detail buku, lalu saat login menampilkan Roots API untuk menyimpan buku baru, menambah atau hapus favorit, dan memberi ulasan. Kemudian terdapat seeder book atau salah satu bagian dari fitur database seeder di Laravel yang digunakan untuk mengisi tabel dalam database dengan data awal atau data dummy secara otomatis. File ini bertanggung jawab untuk membuat 100 data buku secara acak menggunakan bantuan library Faker. Kemudian terdapat file React, di mana struktur proyek React terdiri dari folder API, komponen, dan page. Folder API mengatur koneksi ke Laravel API, komponen berisi komponen kecil seperti navbar dan kartu, sedangkan page menyimpan halaman utama aplikasi. File apps.js menjadi komponen utama pengatur halaman dan index.js sebagai titik awal aplikasi. File app CSS dan index CSS mengatur tampilan dengan bantuan Tailwind CSS yang dikonfigurasi melalui Tailwind config JS. Sementara itu, package.json berisi dependensi dan script proyek. Struktur ini membuat aplikasi Bookify lebih rapi, modular, dan mudah dikembangkan. Selanjutnya di sini terdapat plugin Laravel yang kami gunakan, di mana plugin Laravel ini kami masukkan pada composer.json, pada file composer.json yang berfungsi untuk menambah fitur dan mempermudah pengembangan aplikasi. Beberapa plugin utama yang digunakan antara lain Laravel Sanctum untuk autentikasi berbasis token, Google HTTP untuk mengirim dan menerima data melalui API, serta Laravel Tinker sebagai alat interaktif menjalankan perintah artisan di terminal. Di bagian pengembangan terdapat plugin seperti Vakar untuk membuat data uji, PHP Unit untuk pengujian otomatis, dan Laravel Pin untuk merapikan kode. Semua plugin ini membantu meningkatkan efisiensi, keamanan, serta kualitas aplikasi Laravel yang kami buat. Selanjutnya, dalam proyek Bookify ini menggunakan beberapa plugin utama, yaitu React Core, yang dimana terdapat React, React DOM, React Scripts yang menjadi dasar untuk membangun dan menjalankan aplikasi. Lalu digunakan juga Axios untuk komunikasi data dengan API. Tailwind CSS bersama Post CSS dan Auto Prefixure menangani desain responsif dan kompatibilitas CSS. Dan untuk pengujian digunakan library dari React Testing Library seperti JSDOM dan User Event. Lalu yang terakhir, Web Vitals membantu memantau performa aplikasi agar tetap optimal. Selanjutnya masuk ke demo aplikasi. Nah, dapat dilihat bahwa ini merupakan tampilan dari website Bookify, di mana tampilan ini diperuntukkan bagi pengguna yang belum melakukan login. Nah, di beranda ini kita dapat melihat buku yang telah tersimpan di database. Jika kita mengklik salah satu buku, maka akan menampilkan cover, judul, penulis, dan juga penerbit, yang dimana kita juga dapat membaca buku. Lalu terdapat bagian untuk ulasan pembaca.
Namun, itu dapat dilakukan untuk pengguna yang telah login. Selanjutnya, untuk tampilan bagi pengguna yang belum login ini juga dapat melakukan pencarian, di mana di sini kita mencoba untuk mencari buku tentang informatika yang akan menampilkan buku yang telah tersimpan di database. Kemudian di sini kita akan mencoba login, namun sebelum login kita akan melakukan registrasi. Misalkan di sini kita akan masukkan username-nya user@gmail.com. Kemudian passwordnya 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini kita klik register dan akan menampilkan pop-up bahwa akun dari user@gmail.com tersebut sudah berhasil didaftarkan dan kita diminta untuk login. Maka kita klik OK. Kemudian di sini kita login menggunakan akun yang sudah kita daftar tadi, yaitu user@gmail.com dengan password 1, 2, 3, 4. Lalu kita klik masuk. Maka pengguna sudah berhasil masuk ke aplikasi dari Bookify tersebut. Nah, untuk itu kalau sudah login, kita akan tampil beranda pencarian dan juga favorit. Pada menu beranda, itu terdapat buku-buku yang sudah disimpan pada database. Jika kita klik buku ini, maka otomatis akan muncul ada baca buku, favorit, dan juga kita bisa melakukan ulasan membaca. Kalau kita klik baca buku akan tampil seperti ini. Nah, kalau kita favoritkan, otomatis juga akan ke menu favorit. Nah, sekarang kita lakukan ulasan pembaca. Jika kita ketik bukunya bagus, kemudian kita kirim ulasannya, otomatis user akan terlihat siapa dan juga komenannya tuh apa, yaitu bukunya bagus. Nah, selanjutnya untuk menu favorit, seperti yang tadi sudah kita lakukan, otomatis akan bertambah, yaitu yang kita favoritkan. Bisa dilihat buku ini, jika kita tidak favoritkan, otomatis buku tersebut hilang pada menu favorit. Lalu selanjutnya di pencarian, nah misalnya mengetikkan web framework. Nah, akan menampilkan buku-buku yang sudah tersedia. Nah, di sini bisa menyimpan bukunya ke dalam database karena ini sudah terintegrasi ke dalam Google Books. Jadi bisa menambahkan buku baru ke database melalui simpan ini. Lalu di pencarian ini juga bisa membaca buku yang otomatis langsung masuk ke dalam eh, Google Books-nya. Dan di pencarian juga bisa mengirimkan ulasan. Sama seperti pada di halaman beranda tadi, dan bisa menyimpan favorit. Lalu untuk database-nya, nah ini adalah hasil dari database-nya, di mana terdapat 273 buku yang ada dalam database. Yang 100 buku tadi didapat dari buku Seeder tadi, dan yang lainnya disimpan berdasarkan Google Books, Google Books yang ada di tampilan pencarian tadi.
Demikian hasil presentasi dari proyek kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.